Kiai Haji Abdullah bin Umar yang ke-61, dan sekaligus karena menghadapi bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita mendapat hikmah yang besar melalui beliau. Oleh karena kepada Al-Mukarram Muhtaram Adayallah Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Al-Sibin Al-CMA, kepada beliau wa yataqaddal mazkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi munasabati sa'idah wa bimithli hadzal ijtima'il mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Satu kehormatan dan kebahagiaan bagi saya pada malam hari ini bisa bersilaturahim dengan segenap para ulama, para tuan guru, para habaib dan jamaah dari Masjid Jami' As-Surur yang sama kita cintai ini. Terakhir saya datang kemari 20 tahun yang lalu, ketika lagi kenceng-kencengnya gerakan melawan Ahmadiyah. Jadi Jamaah As-Surur dulu luar biasa, ikut bergerak, ikut berjuang, ikut berkorban, dan hasilnya kita dapatkan SKB 3 Menteri ajaran Ahmadiyah dilarang di Indonesia. Alhamdulillah. Nah, setelah itu saya hajar lagi di sini, cuman balihonya doang. Diturunin lagi sama Satpol PP sama polisi. Tapi untungnya jamaah di sini nggak terima. Akhirnya yang udah rubuh naik lagi. Alhamdulillah. Nah sekarang orang yang datang bukan balihonya. Alhamdulillah. Nah baik ya kawan, memang Masjid Jami' As-Surur ini masjid legend bagi masyarakat di Kebun Jeruk ini, karena memang didirikan dari tahun 1874. Jadi masjid ini memang masjid yang punya sejarah bagi guru-guru kita semua, wabil khusus Sahibul Haul yang tadi pagi semenjak ba'da subuh sampai jam 8 diperingati haulnya, yaitu almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Abdullah bin Umar, atau yang biasa dipanggil Guru Duloh ya kawan. Jadi Guru Duloh ini tidak lain dan tidak bukan merupakan saudara, sahabat saudara daripada Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Nah, jadi jangan kaget, makanya acara penetapan maulidnya juga bareng sama Kuitang. Nah kalau Kuitang Kemis sore, nah di sini Kemis malamnya ya kawan. Nah, itu pertanda memang persahabatan, pertemanan yang sudah begitu luar biasa. Alhamdulillah. Memang Habib Ali Al-Habsyi ini ya kawan, kalau kita melihat murid-murid beliau saudara, termasuk daripada kawan-kawan almarhum Sahibul Haul Guru Duloh ya kawan, banyak sekali. Ada Kiai Haji Ahmad Tabrani dari Paseban, ada Kiai Haji Abdul Hadi Pisangan,
ada Kiai Haji Muhammad Naim Kipete, ada Kiai Haji Muhammad Sasi Cililitan, ada Kiai Haji Zayadi Muhajir, saudara. Kemudian ada Kiai Haji Muhajirin di Bekasi, ada Kiai Haji Abdul Rasyid Romli, ada Kiai Haji Rahmatullah Siddiq, ada Kiai Haji Nahrami Abdus Salam, dan lain sebagainya. Banyak sekali kalau kita mau sebutkan murid-murid daripada Habib Ali Al-Habsyi yang tersebar di seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Alhamdulillah. Dan kita juga mesti tahu, saudara, bahwa ulama-ulama Betawi masa lalu itu luar biasa, saudara. Jauh sebelum zaman Habib Ali Kuitang pun di Betawi ini juga sudah banyak ulama. Seperti siapa? Seperti Syekh Junaid Pekojan. Saudara, Syekh Junaid Pekojan itu saudara lahir di Pekojan, menuntut ilmu di Pekojan, kemudian hijrah ke Mekah, jadi guru besar di kota Mekah. Salah satu murid beliau adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kita tahu Syekh Nawawi Al-Bantani, saudara, ternyata merupakan salah satu murid daripada Syekh Junaid Pekojan. Oh, luar biasa. Dulu Betawi ini banjir dengan ulama-ulama. Ada Tuan Guru Mujtaba dari Jatinegara, ada Tuan Guru Mukni dari Kuningan, ada Tuan Guru Abdul Majid dari Pekojan, ada Tuan Guru Mansur Jembatan 5, ada Kiai Haji Nur Ali At-Taqwa Bekasi, saudara, yang jadi pahlawan nasional. Begitu juga ada Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang mendirikan As-Syafi'iyah, ada Kiai Haji Thaqir Rakhiri yang mendirikan At-Thaqiriyah, saudara. Masih ada guru-guru kita, saudara, yang juga sudah meninggalkan kita, yaitu Muallim Syafi'i Hatami, begitu juga Muallim Bunyamin yang tidak jauh dari sini, saudara. Jadi banyak sekali ulama-ulama Betawi yang dulu, saudara, menyebarluaskan ilmu untuk kita semua. Jazakumullahu khairan jasa. Di antaranya adalah Sahibul Hud, yaitu almarhum Kiai Haji Abdullah bin Umar, itu guru duloh yang ada di Kebon Jeruk ini. Mudah-mudahan kita doakan semoga, saudara, semua guru-guru kita yang kita sebutkan tadi, termasuk Sahibul Hud, saudara, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan dalam surganya berdekatan dengan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga keturunannya, anak, cucu, cicit dan seterusnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemampuan untuk melanjutkan perjuangan orang-orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saudara, malam hari ini juga kita gembira semua karena kita kumpul dengan para habaib kita, dengan para kiai kita, dengan tuan-tuan guru kita di tempat ini, saudara. Saya tidak sebutkan satu persatu nama-nama beliau, cukup banyak, tapi kita doakan semoga semua guru-guru kita yang hadir bersama kita di tempat ini malam ini semuanya dipanjangkan umur oleh Allah dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Ahibatul kiram, sebagaimana tadi sudah disinggung bahwa tadi pagi kita melaksanakan haul. Malam ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kisah Isra bisa kita dapatkan di awal surat Al-Isra yang disebut juga surat Bani Israil. Sedangkan kisah Mi'raj Nabi ada di dalam surat An-Najm. Kalau kita baca dari ayat pertama sampai sekian belas, itu isinya menceritakan, saudara, tentang mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ingin saya ingatkan di sini, saudara, bahwa kisah Isra Mi'raj ini, saudara, wajib kita imani. Dan memang untuk bisa dengan mudah percaya dan membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, yang dibutuhkan pertama kali adalah iman. Saudara, mari kita lihat
tatkala Nabi pulang dari Isra dan Mi'raj. Kemudian Nabi mengumpulkan masyarakat kota Mekah, saudara, baik yang muslim maupun yang kafirnya. Kemudian Nabi mulai bercerita kepada mereka tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, saudara. Nah, ketika itu orang-orang kafir mentertawakan Nabi, mencemooh Nabi, saudara, menghina-hina Nabi alaihi salatu wassalam. Nggak sampai di situ, mereka melakukan propaganda terhadap para sahabat Nabi, saudara. Wabil khusus mereka-mereka yang baru masuk Islam, mu'allaf, saudara. Jadi orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, saudara, dan kawan-kawan itu mendatangi orang-orang yang pada baru masuk Islam. Apa mereka katakan? Apa kau percaya dengan dustanya Muhammad? Atau saddiq kita Muhammadin? Apa kamu percaya dengan bohongnya Muhammad? Mana mungkin perjalanan yang begitu jauh dari kota Mekah ke Al-Aqsa hanya ditempuh dalam waktu sebagian malam saja. Padahal kita sama tahu, dengan menunggang unta saja kalau tanpa berhenti, saudara, itu 15 hari baru sampai, pulang pergi 1 bulan. Tapi kalau pakai mampir, istirahat, saudara, bisa 1 bulan baru sampai, pulang pergi 2 bulan. Nah, jadi saudara, Abu Jahal memprovokasi orang-orang yang baru masuk Islam untuk menggunakan logikanya. Pakai akalmu dong, pakai otakmu. Mana mungkin perjalanan begitu jauh bisa ditempuh oleh Muhammad dalam waktu yang singkat. Saudara, diprovokasi menggunakan logika, akal, saudara, nggak bakal mampu akal untuk mengurainya. Kenapa? Akal manusia kecil, sempit, ilmunya sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kata Allah. Tidaklah engkau sekalian, hai umat manusia, diberikan oleh Allah ilmu kecuali sedikit. Otak yang sempit, ilmu yang sedikit, mustahil mampu mengarungi samudra ilmu pengetahuan Allah yang maha luas tanpa batas. Akhirnya apa yang terjadi? Sejumlah orang-orang yang baru masuk Islam, mu'allaf, dipropaganda provokasi semacam itu, mereka murtad, saudara, keluar dari Islam. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran dan disampaikan juga dalam hadis oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, kenapa bisa murtad? Itu tadi, untuk bisa menerima peristiwa Isra dan Mi'raj, saudara, apalagi di zaman itu nggak bisa cuman pakai ngandelin akal dan ilmu. Kenapa? Akalnya, saudara, logikanya nggak mampu mengurai, ilmunya belum sampai. Kan ilmu belum sampai. Kalau sekarang ilmunya udah sampai. Kita naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya 1 jam sampai. Ilmunya sudah sampai. Sekarang ada pesawat terbang. Tapi 1500 tahun yang lalu ilmunya belum sampai. Bagaimana menguraikan, saudara? Maka itu, saudara, mari kita lanjutkan. Akhirnya sampailah Abu Jahal menemui Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Jahal? Ya Abu Bakrin, hei Abu Bakar, atusaddiq kadzba Muhammadin? Apa kau masih percaya dengan dustanya Muhammad, dengan bohongnya Muhammad? Hei Abu Bakar, engkau ini orang pintar, engkau orang pandai, engkau tokoh terkemuka di tengah-tengah kami masyarakat Quraisy. Apa kau mau dibohongi dengan cerita yang gak masuk akal ini? Luar biasa, saudara. Apa jawab Abu Bakar, saudara, ditanya begitu? Abu Bakar Siddiq nggak nunggu besok. Abu Bakar Siddiq nggak nunggu mikir dulu jawabnya. Enggak, saudara. Badahiyatan, begitu ditanya langsung dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, saudara.
Apa jawabnya? Sayyidina Abu Bakar mengatakan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan lau qala Muhammadun ab'ada min dzalik wallahi la sadaq. Masya Allah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Lau qala Muhammadun, andai kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita ab'ada min dzalik, tentang peristiwa yang lebih hebat daripada Isra Mi'raj, yang lebih dahsyat daripada Isra Mi'raj, saudara, niscaya kata Sayyidina Abu Bakar, wallahi, demi Allah, la sadaqtu, demi Allah, pasti aku percaya dan pasti aku benarkan. Masya Allah, sallu ala Nabi. Itulah iman Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, saudara. Makanya Sayyidina Abu Bakar dijuluki As-Siddiq, mampu menjawab yang logika belum mampu untuk menguraikannya, saudara. Jadi bagi Abu Bakar Siddiq, jangankan Isra Mi'raj, lebih hebat dari Isra Mi'raj, aku percaya. Jangankan Isra Mi'raj, lebih hebat dari Isra Mi'raj, demi Allah pasti aku percaya. Subhanallah, ini iman yang luar biasa. Alhamdulillah. Makanya saudara, kita ini mesti tanamkan iman. Logika perlu, ilmu wajib, tapi logika dan ilmu nggak ada artinya kalau nggak berdiri atas dasar iman. Banyak profesor doktor, saudara, ilmunya tinggi, saudara, ilmunya tinggi, tapi apa yang terjadi, saudara? Perilakunya ngawur, pemikirannya ngawur, menyimpang dari Islam, padahal logikanya hebat, ilmunya tinggi. Kenapa bisa keblinger? Karena logika dan ilmunya tidak berdiri atas dasar iman. Nah, itu saya mau tanya semua di sini, iman penting tidak? Perlu tidak? Siap beriman kepada Allah? Siap kuatkan iman? Siap tingkatkan iman? Takbir! Sallu ala Nabi. Jadi saudara, segala sesuatu dalam urusan agama ini, saudara, kedepankan iman. Iman, saudara, jangan terlalu sombong dengan logika, terlalu sombong dengan ilmu. Ya, ilmu memang wajib kita tempuh, logika memang wajib kita asah, tapi semua itu harus berdiri atas dasar iman. Saudara, dengan iman itu pula lah niscaya kita akan selalu bisa mengagungkan siar-siar Allah. Tanpa iman, hati-hati, bakal banyak orang yang melanggar siar-siar Allah. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu melanggar syiar-syiar Allah. Maksudnya syiar-syiar Allah, syiar-syiar agama Allah, saudara. Apa artinya syiar? Ada syiar negara, ada syiar agama. Syiar negara seperti apa, saudara? Garuda Pancasila itu syiar negara. Bhinneka Tunggal Ika itu syiar negara. Undang-Undang Dasar 1945 itu syiar negara. Nah, kalau syiar Allah adalah apa saja, saudara, yang terkait dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang dimuliakan oleh Allah, itu syiar Allah. Apa saja yang diagungkan oleh Allah, itu syiar Allah. Apa saja yang kita dilarang untuk saudara dilarang daripada melecehkannya, itu adalah syiar Allah, saudara. Seperti apa? Rukun Islam itu syiar Allah. Rukun iman itu syiar Allah, saudara. Jadi jangan coba-coba syiar-syiar Allah dipermainkan. Allah yang larang, la tuhillu sya'airallah. Masjidil Haram di Mekah, syiar Allah. Masjidil Aqsa di Palestina, syiar Allah. Sudah.
Nah, begitu juga Masjid Nabawi, syiar Allah. Bahkan semua masjid yang ada di atas muka bumi bagian daripada syair Allah. Tidak boleh dipelecehkan, kita nistakan, kita nodai, haram saudara. Bahkan wajib untuk kita memuliakannya. Allah berfirman dalam ayat yang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Fa innaha min taqwal qulub. Saudara. Wa man yu'azzim, barang siapa yang mengagungkan, memuliakan, menghormati sya'airallah, syiar-syiar Allah, fa innaha, maka yang demikian itu adalah taqwal qulub, bagian daripada ketakwaan hati. Jadi satu, haram menghinakan syiar Allah, wajib memuliakan syiar Allah. Alhamdulillah. Ini sulit bisa kita jalankan kalau kita nggak punya iman. Saudara, contohnya nih Isra Mi'raj, saudara. Orang yang nggak punya iman sampai sekarang masih ada yang menuduh, Isra Mi'raj itu kan cuma dongeng. Isra Mi'raj itu cerita fiktif, itu cerita nggak masuk di akal. Dia ngaku Muslim, dia ngarang buku Muslim, saudara, lulusan Universitas Islam Negeri, ngarang buku, di dalamnya dia katakan Isra Mi'raj dongeng. Lulusan universitas, ada dong ilmunya. Lulusan universitas, kuat dong logikanya. Kok bisa begitu ngawur? Sebab dari ikat logika sama ilmunya dengan iman itu penting, saudara. Makanya bersyukurlah kita semua di sini Allah berikan nikmatul iman. Alhamdulillah. Saya berikan